Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Amus Channel. Pada video ini kita akan membahas mata pelajaran fikih kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah bab ghasab. Yang akan kita pelajari antara lain pengertian ghasab, hukum ghasab, dasar hukum ghasab, tanggung jawab ghasab, dan hikmah larangan ghasab. Pengertian ghasab. Apa itu ghasab? Dalam ilmu tasrif, kata ghasab berasal dari kata ghasaba yaghsibu ghasban, yang berarti mengambil secara paksa dan zalim. Secara harafiah, ghasab adalah mengambil sesuatu secara paksa dengan terang-terangan dengan maksud menguasai hak-hak orang lain dengan cara yang tidak benar atau aniaya, meskipun mempunyai niat akan mengembalikannya. Ghasab, kata ini Allah sebutkan dalam Al-Quran yang sekaligus bisa membantu kita untuk memahami pengertiannya. Allah berfirman menceritakan dialog antara Musa dan Khidir. Bismillahirrahmanirrahim. Amma safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa'aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum maliku ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Artinya, adapun perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut. Aku bermaksud merusaknya, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang akan merampas setiap perahu. Quran Surat Al-Kahfi ayat 79. Dengan demikian, ghasab secara ringkas bisa kita artikan merampas. Dalam fikih sunnah dinyatakan akhdhu syahsin haqqa ghairihi wal istila'u alaihi udwanan wa qahran anhu. Artinya, mengambil hak orang lain dan menguasainya secara paksa. Ada juga yang memberikan pengertian menguasai harta orang lain secara paksa dan tidak ada keinginan untuk mengembalikannya. Ghasab termasuk perbuatan maksiat dan kezaliman, termasuk makan harta orang lain dengan secara batil. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Artinya, dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil. Quran Surat Al-Baqarah ayat 188. Sedangkan secara istilah, ghasab berarti menguasai harta, hak orang lain dengan tanpa izin atau melampaui batas. Ghasab ini dilakukan secara terang-terangan, hanya saja tanpa sepengetahuan pemiliknya. Berbeda dengan pencurian yang memang dilakukan secara diam-diam. Ghasab juga tidak harus berbentuk pada barang yang konkret. Hal yang abstrak seperti kemanfaatan juga masuk di dalamnya. Mulai dari duduk di depan teras rumah orang lain tanpa izin, sampai menumpang bercermin di kaca spion motor milik orang lain. Di dalam ghasab juga terdapat unsur terang-terangan yang menunjukkan bahwa ghasab jauh berbeda dengan pencurian yang di dalamnya terdapat unsur sembunyi-sembunyi. Mencuri dalam arti ghasab tidak hanya barang, tapi juga manfaat barangnya, termasuk di dalamnya meminta dan meminjam tanpa izin pemilik aslinya, sekalipun barang tersebut pada akhirnya dikembalikan. Kemudian, karena yang diambil bukan hanya harta, melainkan termasuk mengambil atau menguasai hak orang lain, maka jika hak-hak tersebut bermaksud untuk dikuasai, direbut, atau diambil oleh seseorang, maka perbuatan ini sudah masuk dalam tindakan ghasab. Misalnya, merampas hak orang untuk menduduki jabatannya, hak untuk beristirahat dengan duduk-duduk di masjid, di tempat-tempat umum, dan hak-hak lain termasuk hak-hak pribadi. Semua hak-hak yang dirampas tersebut termasuk ghasab. Hukum ghasab. Ghasab termasuk dalam hukum makruh yang berat. Dikatakan berat sebab orang yang meminjam barang tersebut wajib mengembalikan barang yang ia pakai di tempat semula dalam kondisi utuh seperti semula, tanpa berkurang suatu apapun. Bahkan ada sebagian pendapat yang menyatakan bahwa orang yang melakukan ghasab tersebut dikenakan tanggungan atau harus mengganti barang ghasab dengan berlipat ganda. Dan wajib bagi orang yang melakukan ghasab untuk menambal kekurangan jika ada sesuatu yang terjadi pada barang yang ia ambil tersebut.
Seperti ketika ada orang yang meminjam sandal dan sandal tersebut tergores sesuatu yang mengakibatkan berubahnya bentuk sandal, atau mungkin sandal tersebut mendapatkan luka bakar, maka orang yang meminjamnya harus memperbaikinya hingga utuh kembali seperti semula, atau menggantinya dengan sesuatu yang sama dalam keadaan yang utuh. Menurut pendapat yang sahih, wajib bagi orang yang menggosok tersebut mengganti biaya yang sepadan jika memang terjadi kerusakan atau kekurangan pada barang yang sudah ia pinjam. Jika dihubungkan dengan sholat, apakah sah hukumnya sholat dengan memakai barang gosok? Beberapa pendapat menyebutkan bahwa perbuatan gosok merupakan salah satu perbuatan dosa dan haram, namun tidak sampai membatalkan sholat. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Artinya, dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 188. Maksud kata memakan dengan batil dari ayat tersebut adalah dengan cara memakan yang tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa ghosab menggunakan milik orang lain tanpa izin berdasarkan ayat tersebut hukumnya haram dan sangat dilarang oleh Allah. Entah gosok pakaian, sandal, bantal, gayung, payung, dan barang-barang yang lain, hukumnya sama-sama tidak boleh. Bahkan berdasarkan ayat tersebut, ketika dilihat dari kacamata usul fikih, maka ada dua hal yang dapat kita simpulkan. Pertama, larangan, nahi tersebut menunjukkan keharaman dari pekerjaan gosok. Kedua, larangan tersebut mewajibkan kita untuk menjauhi perkara gosok. Dasar hukum gosok. 1. Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun. Artinya, dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 188. Ayat berikutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Quran Surat An-Nisa ayat 29. 2. Al-Hadis. Hadis yang pertama, An Sa'id bin Zaidin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man akhadha shiran minal ard zulman tawwaqahullah iyyahu yaumal qiyamah min sab'i aradina. Dari Sa'id bin Zaid radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengambil sejengkal tanah dengan cara dolim, maka tanah itu sampai 7 lapis bumi akan dikalungkan oleh Allah kepadanya kelak pada hari kiamat. Hadis riwayat muttafaq alaih. Hadis yang kedua, An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullul muslimi 'alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu, riwahu Muslim. Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap muslim atas muslim yang lain itu haram darahnya, harta,
dan kehormatannya. Hadis riwayat Muslim. Hadis yang ketiga, An Anasin anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu malum ri'in muslimin illa bitibi nafsihi, riwahu ad-Daruqutni. Dari Anas bin Malik, harta seorang muslim haram dipergunakan oleh muslim lainnya tanpa kerelaan hati pemiliknya. Hadis riwayat Daruqutni. Tanggung jawab ghosab. Seorang yang menggosok barang milik orang lain, maka ia harus bertanggung jawab atas apa yang ia gosok. Konsekuensi yang diterima penggosok adalah berdosa jika ia mengetahui bahwa barang yang diambilnya tersebut milik orang lain. Di antara tanggung jawab lain yang harus diterima yaitu: 1. Ia berdosa jika ia mengetahui bahwa barang yang diambilnya tersebut milik orang lain. 2. Jika barang tersebut masih utuh, wajib mengembalikannya. 3. Apabila barang tersebut hilang atau rusak karena dimanfaatkan, maka ia dikenakan denda. 4. Denda dilakukan dengan barang yang sesuai atau sama dengan barang yang digosok. Apabila jenis barang yang sama tidak ada, maka dikenakan denda seharga benda tersebut ketika dilakukan gosok. 5. Apabila yang digosoknya berbentuk sebidang tanah, kemudian dibangun rumah di atasnya, atau tanah itu dijadikan lahan pertanian, maka jumhur ulama sepakat mengatakan bahwa tanah itu harus dikembalikan. Hikmah dilarangnya gosok. 1. Harta atau hak milik seseorang dapat terlindungi dari gangguan orang lain. 2. Manusia tidak sembarangan menggosok harta milik orang lain. 3. Manusia akan merasa jera dan ngeri jika akan menggosok lagi. 4. Membuat orang yang mau berbuat gosok mempertimbangkan 1000 kali pertimbangan, sebab hukumannya sangat menyakitkan, memalukan, dan memberatkan kehidupannya di masa depan. 5. Tidak ceroboh dalam bermasyarakat di mana saja. 6. Terciptanya kehidupan kondusif, aman, tentram, dan bahagia di rumah, sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. 7. Terciptanya lingkungan yang aman dan damai. 8. Mengurangi atau bahkan menghapus beban siksaan di akhirat bagi pelaku gosok. 9. Menimbulkan kesadaran kepada setiap orang agar menghargai dan menghormati jerih payah orang lain. 10. Sifat tenggang rasa yang sangat besar, adanya sifat kedisiplinan dan kejujuran yang terbentuk oleh masyarakat untuk tidak selalu ketergantungan kepada teman. Ayo berlatih. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nomor 1. Selesai sholat, kamu pulang. Ternyata sandal milik teman yang kamu pakai. Apakah ini gosok? 2. Muhdhar ingin ke warung. Ia melihat sepeda milik temannya dan ia memakainya. Di perjalanan, sepedanya bocor. Muhdhar segera menambalnya di tempat tambal ban. Kemudian ia mengembalikannya dan meminta maaf kepada temannya. Benarkah sikap Muhdhar? Apa yang seharusnya dilakukan Muhdhar sebelum memakai sepeda temannya? Soal ketiga, sebutkan 2 hikmah dilarangnya perbuatan gosok. Soal 4, Andi mengambil sepatu di teras rumahnya, padahal itu bukan miliknya. Sodik mengambil di depan rumahnya. Su'aib memiliki barang yang digadekan kepadanya. Dari 3 model tersebut, manakah yang termasuk gosok? Nomor 5, banyak toko yang dibangun di atas tanah irigasi negara. Sebagian orang tidak mau dipindahkan. Perbuatan ini termasuk apa dan langkah tepat apa yang harus dilakukan? Demikian pembahasan kita tentang gosok. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.